semua. Siap untuk memuji Tuhan ya? Kita berjumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Dan sekarang sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Livia minta Yohana pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai memuji Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa memuji Tuhan dengan baik dan bersorak-sorak. Terima kasih Tuhan Yesus, agar kami mau menyanyi, bersorak-sorak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa ya, dan kita siap untuk memuji Tuhan. Kita pujikan lagu pertama kita, Do Re Mi. Wah, lagu baru ya Kak ya? Enggak sih, udah cukup lama. Tapi kita mau pujikan lagu ini ya. Do Re Mi. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Nah, ikuti ya. Nah, kita mau tetap mau semangat ya, kita mau memuji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan tentang tema kita firman hari ini, yaitu tentang Bapak Abraham. Wah, Bapak Abraham tuh mempunyai banyak sekali anak-anaknya ya. Kita mau pujikan lagu ini menggunakan gerakan ya. Yuk, tetap semangat ya adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Goyangin ya kakinya ya, tangannya juga ya. Siap-siap ya. Kita mau gunakan semua tangan dan kaki kita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar lalu duduk. Iya, sudah duduk yang manis? Ya, kita mau siapkan ya. Kita mau berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Ya, kita
Kita sekarang mau berdoa buat firman Tuhan ya, bersikap yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar, kita akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berhadiratlah, bukakan hati pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami ucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman ini. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, semua sehat dan selalu bahagia, gembira. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Adik-adik, minggu lalu kalian sudah diajak berkeliling ke sebagian tempat wisata di Bali. Kira-kira kalau kalian pergi ke tempat-tempat wisata itu, apakah kalian mencari tahu lebih dahulu tentang apa yang paling menarik di sana? Atau tempat penginapan yang baik bila ingin bermalam? Atau di mana tempat penjual makanan yang enak? Dan lain-lain ya. Biasanya itulah yang banyak dilakukan setiap orang yang akan bepergian. Tetapi hari ini kita akan mendengar tentang seorang yang akan bepergian tanpa tahu tempat tujuannya. Sebelum memulai, mari kita melihat ada rahasia apa di balik kertas putih ini. Kira-kira kalian bisa menebak? Kalau kalian ingat firman Tuhan minggu lalu, pasti kalian bisa menebaknya. Apa yo? Hah? Yang di sana? Apa? Jawabnya? Berdoa. Kurang tepat. Ayo, ada lagi. Apa yang di sana? Oh, pengawal. Bukan juga, kurang tepat. Nah, mari kita lihat tulisan apa yang ada di balik kertas putih ini. Bisa kalian melihatnya? Apa tulisannya? Taat. Ya, betul, taat. Ya, di suatu daerah yang bernama Ur-Kasdim, ada seorang bapak yang bernama Abram. Pak Abraham ini adalah seorang yang kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak, emas. Tuhan memanggil Pak Abram untuk pergi meninggalkan Ur-Kasdim. Kira-kira Pak Abraham ini mau nggak ya? Pasti dalam hati Pak Abram ini bilang, aku loh orang yang kaya raya. Di Ur-Kasdim ini aku tidak berkekurangan. Kenapa aku harus meninggalkan Ur-Kasdim? Begitu ya kira-kira. Tetapi Pak Abram ini tidak berbantah-bantah. Dia pergi meninggalkan Ur-Kasdim dan kemudian tinggal menetap di Haran. Pada saat itu Pak Abram berumur 75 tahun dan ayahnya yang bernama Tera mati di Haran. Tuhan memerintahkan Pak Abram untuk meninggalkan Haran, untuk pergi ke sebuah negeri yang akan ditunjuk Tuhan kepadanya. Coba adik-adik pikir, dari Ur-Kasdim
meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke Haran. Dan setelah di Haran, Tuhan memerintahkan untuk meninggalkan Haran. Kemana itu? Belum tahu. Tuhan belum memberitahukannya kepada Abram kemana Tuhan akan mengajak Pak Abram pergi. Tuhan hanya memerintahkan Pak Abram untuk meninggalkan Haran itu. Lalu, apakah Pak Abram taat menurut pada Tuhan? Ya, tadi kalian sudah melihat rahasia di balik kertas yang tertulis apa tadi? Taat. Nah, sekarang ada rahasia lagi dalam kata taat itu. Ada rahasia di balik kata taat, yaitu, kalian bisa melihatnya? Susah ya? Ya, T artinya tepat. A yang pertama artinya akan. A yang kedua artinya aku. A dan yang terakhir adalah T. T adalah tekati. Jadi taat, akan, aku, tekati, ya. Taat itu artinya dengan tepat akan mengikuti semua perintah atau ketetapan yang diberikan dengan penuh tekad atau kebulatan hati atau kemauan yang pasti. Pak Abram sangat taat. Ya, lalu pergilah Pak Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Meskipun Pak Abram tidak mengetahui tempat yang ia tuju, Abram tetap taat. Nah, mari kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Bunyinya, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Adik-adik, untuk bisa taat seperti Pak Abram ini, harus mempunyai iman kepada Tuhan. Karena sepanjang perjalanan, Pak Abram harus percaya pada tuntunan Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin iseng. Bahwa Tuhan itu tidak mungkin membawa dia kepada kecelakaan. Bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Sampai akhir hari matinya, Pak Abram mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap hal
yang terjadi di dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Tuhan yang memanggil Abram adalah Tuhan yang setia. Mari kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Tuhan yang memanggil Pak Abram adalah Tuhan yang setia. Tuhan juga memanggil kita semua untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada papa dan mama. Taat kepada pemimpin. Dan juga taat kepada pemerintah. Adik-adik, marilah kita semua belajar taat seperti Pak Abram yang taat kepada Tuhan. Kita juga boleh taat kepada Tuhan, juga kepada papa dan mama. Apa yang papa dan mama ajarkan itu untuk kebaikan kita. Terlebih Tuhan yang menuntun kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang Bapak Abram yang sangat taat kepada Engkau. Tuhan, sedari kecil ajar kami juga untuk taat kepada Engkau, juga kepada papa mama, juga kepada pemimpin kami, juga kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.